Hai teman-teman, selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membawa Anda dalam perjalanan menakjubkan melalui dunia sinema, dan kami juga akan memberikan wawasan tentang karya-karya ikonik di layar lebar. Selamat menikmati. Film dimulai dengan seorang ibu yang bernama Katie, yang sedang merenungkan keadaan bayinya bernama Ricky. Katie bekerja di sebuah pabrik kosmetik dengan gaji rendah, serta tinggal di rumah sederhana. Saat itu dia sedang kebingungan untuk mencari Ricky, dan juga putrinya bernama Lily yang hilang setelah dia ditinggal pasangannya, sementara dia juga diingatkan akan konsekuensi menelantarkan anak kecil adalah masalah besar, dan dia seharusnya memberi waktu lebih untuk anaknya sendiri. Saat itu, para pekerja sosial menawarkan bantuan untuk mencari bayi Katie, dan Katie juga disarankan agar melapor ke polisi, apabila pasangan Katie menelantarkan anaknya sendiri. Scene kemudian kilas balik ke masa lalu sebelum bayi Ricky dilahirkan. Saat itu Lily sedang membuka tirai dan membangunkan ibunya, yang selalu tampak kelelahan. Setelah itu dia menuju dapur dan menyiapkan sarapan pagi untuk dirinya serta ibunya. Kemudian mereka berdua lanjut untuk mandi dan makan bersama, sebelum pergi untuk mengantarkan Lily ke sekolah. Katie berjanji akan menjemputnya nanti dan menciumnya sebelum dia pergi bekerja di pabrik. Dan saat itu Katie melihat seorang pria bernama Paco Sanchez, yang mendatangi Katie saat jam istirahat dan memperkenalkan dirinya, sembari Katie memberinya rokok dan Paco memberitahu dia adalah pekerja baru. Mereka berdua dengan cepat saling suka dan berakhir bercinta di kamar mandi. Karena itu Katie menjadi lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaannya, dan kena marah oleh bosnya karena malas, yang menyebabkan dia terlambat menjemput Lily, serta lupa membawa helm untuknya. Sehingga dia terpaksa memakaikan helmnya untuk Lily dalam perjalanan pulang. Keesokan harinya, Paco bertemu lagi dengan Katie, dan Katie mengutarakan perasaan malunya, karena dia langsung bercinta pada hari pertama bertemu, yang tak pernah dia lakukan sebelumnya. Paco juga memberitahu bahwa hal ini juga dia alami pertama kalinya, dan Paco mengajak Katie untuk berkencan lagi. Katie yang sudah lama tak punya pasangan dengan segera menerima ajakan itu, ditambah dia juga memikirkan Lily yang tak punya sosok seorang ayah. Saat itu Paco menanyakan tentang ayah Lily, yang saat ini berada di luar kota dan menginginkan Katie agar menggugurkan Lily saat dia hamil, dan tak ingin bertanggung jawab atas perbuatannya. Sementara Paco juga bercerita, bahwa dia sudah pernah menikah dan sekarang sudah bercerai. Setelah itu Katie mengajak Paco ke rumahnya dan mereka bercinta lagi, membuat Lily kesusahan untuk tidur karena terganggu desahan suara mereka. Keesokan harinya, Lily bangun dan melihat mereka makan bersama. Katie berusaha mengenalkan Lily pada Paco, namun Lily tak suka pada Paco dan kembali ke kamarnya. Agar mereka sering bertemu, Katie mengikutkan Lily dalam layanan bis ke sekolahnya, dan Paco pindah ke rumah Katie. 1 tahun kemudian, Katie mengandung anak dari Paco, dan saat itu Paco mendapat telepon dari rumah sakit, yang menginformasikan kepadanya bahwa Katie akan melahirkan, dan dia segera datang bersama Lily. Setelah Katie melahirkan bayi lelaki, Paco bertanya pada Lily untuk memberikan sebuah nama, dan Lily menamakan bayi itu Ricky. Paco merubah kamar Lily menjadi kamar bayi, serta Lily juga merasa diduakan oleh ibunya yang selalu memberi waktu pada bayinya. Lily juga tak suka pada ibunya yang memaksa, agar Lily memanggil Paco sebagai ayah. Katie menghabiskan kebanyakan waktu hanya dengan bayinya, bahkan waktunya dengan Paco juga sudah berkurang. Suatu hari, Lily melihat Paco sedang merayu seorang wanita di luar apartemennya, namun Lily memutuskan untuk diam saja, dan saat itu Paco terlambat pulang dengan alasan pergi bersama temannya, tetapi saat itu Katie tak percaya dan mereka bertengkar. Namun mereka segera berbaikan saat diranjang, dan berjanji akan memberi perhatian lebih untuk hubungan mereka. Tak lama Katie kembali bekerja lagi, sementara Paco di rumah untuk menjaga bayinya. Namun saat Katie pulang rumah, dia menemukan luka memar di punggung Ricky dan bertanya pada Paco, namun Paco juga tak mengetahui akan hal itu dan menganggapnya hal sepele. Dan setelah beberapa hari, luka memar itu malah bertambah dan Ricky terus menangis, dan Katie menuduh Paco lah penyebab memar itu, namun Paco menyangkal tuduhannya, karena Katie menuduhnya memukuli Ricky sehingga menyebabkan Paco sangat marah, dan memutuskan hubungannya dengan Katie dan pergi begitu saja. Melihat Paco sangat marah, membuat Lily sadar apabila Paco tak akan kembali,
Kemudian Lily segera berusaha menenangkan ibunya, dan dengan kepergian Paco, Lily menjadi pengganti Paco untuk menjaga Ricky. Suatu hari, Katie melihat Ricky menghilang dari kasurnya, serta melihat ada bercak darah yang aneh. Kemudian mereka segera mencari Ricky dengan panik, dan ternyata Ricky ditemukan di atas sebuah lemari. Saat itu Ricky terjatuh dan mereka sangat kaget, karena melihat sepasang sayap tumbuh di punggungnya, dan dapat digerakkan oleh Ricky yang menyebabkan dia bisa terbang. Katie segera memandikan Ricky dan mencuci bercak darah itu, dan memutuskan untuk mengurung Ricky di kasurnya, untuk mencegahnya melukai dirinya sendiri. Katie juga melarang Lily untuk memberitahu siapapun tentang hal ini, agar tidak menarik perhatian yang akan berdampak pada Ricky. Saat itu, Katie merasa bersalah pada Paco namun dia tak berani menelponnya, dan semenjak sayap Ricky tumbuh, Ricky dapat tidur nyenyak dan selalu bahagia. Dalam 1 minggu, sayap Ricky tumbuh sepanjang 20 cm dan Katie mendesain sebuah baju untuknya, dan tak lama sayap itu juga mengeluarkan bulu. Suatu hari, Paco datang ke sekolah Lily dengan menanyakan keadaan Katie dan Ricky, serta menawarkan Lily untuk mengantarnya pulang, namun Lily menolaknya. Ricky sudah mulai besar dan Katie membelikannya helm serta pelindung, agar dia bisa terbang tanpa melukai dirinya. Saat itu Lily bercerita tentang Paco, namun Katie tak peduli karena Ricky sudah bisa tidur nyenyak, dan dia sudah melupakan Paco. Saat itu keadaan mulai membaik untuk Katie. Dia baru saja memenangkan hadiah lotre yang akan digunakannya untuk belanja, namun saat itu mereka lengah, sehingga Ricky dapat lepas dari jaketnya dan mulai terbang membuat heboh suasana, sembari Katie dan Lily berusaha segera mengejar Ricky saat itu. Para petugas segera sadar akan hal itu, dan mereka segera menutup tokonya, sembari terlihat banyak petugas berusaha menangkap Ricky dengan kesulitan. Namun saat itu Katie menyarankan agar mereka mematikan lampu, dan Ricky berhasil ditangkap. Katie dipaksa untuk membawa Ricky ke rumah sakit, agar Ricky bisa diperiksa oleh dokter, dan Dr. Bernard meminta izin Katie agar Ricky tinggal sementara, untuk menjalani tes lebih lanjut. Dokter itu memberitahu bahwa Ricky membutuhkan ruang yang besar, agar dapat tumbuh dengan baik, namun Katie menolak dan membawa Ricky kembali pulang, sembari dikerumuni banyak orang media yang ingin melihat Ricky. Setelah beberapa hari, para reporter masih saja menunggu Katie di depan apartemennya, karena bayi terbang itu sudah menjadi sensasi internasional, dan suatu malam, Ricky terus menangis sehingga Lily membiarkannya terbang, di mana saat itu Katie sedang mandi dan tiba-tiba bel pintu rumah mereka berbunyi, yang ternyata adalah Paco. Lily memanggil Katie dan meminta agar dia dibiarkan berdua dengan Paco, dan mereka berdua saling memaafkan dan berbaikan kembali. Namun saat itu Lily cemas, dengan mengutarakan pendapatnya kepada Ricky yang sedang berada di atas lemari, bahwa Lily sebenarnya kesal dengan kembalinya Paco, karena Katie hanya akan menghabiskan kebanyakan waktunya dengan Paco dan Ricky. Sementara Paco bercerita, bahwa selama ini dirinya bekerja di sebuah restoran, dan ketika Katie bertanya apakah dia selingkuh, dia mengakui pernah tidur dengan beberapa wanita namun tak ada yang serius. Kemudian Paco bertemu dengan Ricky, namun Ricky yang tak mengenalnya mencoba untuk terbang saat Paco berusaha memegangnya, dan Katie yang khawatir akan itu meminta Ricky agar turun, namun kehadiran Paco menyebabkan Ricky takut dan tak mau turun. Namun tak lama mereka berhasil menurunkan Ricky, dan Paco berpendapat bahwa ruangan ini terlalu berbahaya bagi Ricky, namun Katie tak setuju karena tak ingin dipisahkan dari Ricky. Mereka menemukan bahwa Ricky terluka saat dia terbang, dan segera membawanya ke dokter. Dr. Bernard segera membersihkan luka Ricky, dan memberi saran bahwa apartemen mereka tidak memadai untuk perkembangan Ricky, bahkan Dr. Bernard menyarankan untuk melepas sayap Ricky dengan prosedur operasi, yang tentunya aman bagi Ricky, namun Katie menolak saran dari Dr. Bernard itu. Pada malam hari, Lily terdorong untuk memotong sayap Ricky menggunakan gunting, namun sebelum dia melanjutkan, Paco datang untuk mencium anaknya, yang menyebabkan Lily menghentikan niatnya. Keesokan harinya, Paco menyarankan agar memperbolehkan media membuat film dokumenter akan Ricky dengan ganti uang, dan ini akan bisa menjadi pemasukan sebagai biaya perawatan Ricky. Katie sangat marah dan menuduh Paco, apabila dia kembali hanya karena ingin menghasilkan uang dari Ricky, namun Paco bersikeras bahwa alasan dia kembali hanya karena ingin menjaga keluarganya, dan mengingatkan bahwa dia pernah menuduhnya memukul Ricky tanpa bukti.
Setelah beberapa lama berusaha meyakinkan, Katie akhirnya setuju. Keesokan harinya atas permintaan Paco, Dr. Bernard memanggil media agar datang ke apartemen Katie untuk meliput Ricky, dan mereka berdua mempresentasikan dirinya seolah mereka keluarga yang bahagia. Sembari saat itu mereka mengikatkan tali di badan Ricky, dan mereka mendemonstrasikan kemampuan terbang Ricky dengan Katie memegang talinya. Ricky mulai terbang seperti burung dan membuat semua orang terkesan. Bahkan Katie juga senang melihat Ricky terbang begitu tinggi untuk pertama kalinya, sehingga membuat Katie lengah, dan membuat pegangan talinya tak sengaja terlepas. Ricky terbang meninggalkan mereka, dan Katie beserta semua orang ikut mengejarnya melewati sebuah danau. Namun Ricky sudah terbang masuk ke dalam hutan dan menghilang, membuat para reporter segera meninggalkan mereka, namun Katie tetap menunggu di sana. Dr. Bernard kemudian datang dan berkata, bahwa kemungkinan Ricky ditembak oleh pemburu atau sudah meninggal karena kelaparan, yang membuat Paco depresi dan takut karena Katie tak akan memaafkannya. Beberapa hari setelahnya, Katie dan Paco mulai membagikan poster bayinya yang hilang di daerah sekitar, dan setelah beberapa minggu semua orang sudah lupa akan Ricky, namun Katie masih mencari bayinya. Suatu hari, Katie keluar dari apartemennya dan berjalan menuju ke danau, yang ternyata Katie saat itu ingin bunuh diri, namun saat dia menenggelamkan dirinya, dia mendengar suara Ricky dan kepakan sayapnya. Katie sangat bahagia melihat itu dan segera mendatangi Ricky, yang terlihat sudah tumbuh lebih besar dan tampak bahagia, sembari meminta maaf apabila saat itu dia melepaskan talinya, karena melihatnya bahagia saat terbang. Ricky kemudian pergi, dan Katie sadar apabila kebahagiaan Ricky adalah saat dia terbang bebas, dan Katie segera pulang untuk memeluk keluarganya bahagia.